Tribun News edisi Minggu 12 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Dalam menyemarakan suasana Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 tahun 2021 di Papua Oktober mendatang, UMKM lokal Wadomu Art meluncurkan produk aksesoris tiruan buah pinang dan sirih. Aksesoris yang ada antara lain berupa anting-anting, gantungan kunci, dan gantungan tas noken. Dalam event PON 20 2021 di Papua ini, Wadomu Art akan menjajakan produk UMKM unggulannya itu di berbagai venue pertandingan yang ada di kota Jayapura, Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Aldi. Iya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Kembali saya Aldi Bimantara melaporkan. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua tidak hanya merupakan event olahraga semata nih, tetapi juga momentum ini untuk menunjukkan geliat UMKM lokal di Provinsi Papua. Nah, Dea dan juga Tribuners, salah satunya Wadomu Art yang merupakan UMKM lokal penyedia berbagai souvenir dan juga cenderamata. Nah, untuk event PON kali ini, Wadomu Art hadir dengan produk unggulan berupa aksesoris tiruan yang menyerupai buah pinang dan juga sirih. Dea dan juga Tribuners, terdapat produk aksesoris berupa anting-anting, gantungan kunci, dan juga gantungan tas noken. Tentu terobosan ini merupakan bentuk kreativitas dari anak muda Papua dalam menyediakan souvenir atau cenderamata bagi tamu ataupun kontingen yang akan hadir saat gelaran Pekan Olahraga Nasional Oktober mendatang. Dea. Oke Aldi, lalu bagaimana awalnya Wadomu Art ini bisa terinspirasi untuk membuat aksesoris ataupun cenderamata menirukan buah pinang dan juga sirih yang nanti akan ditampilkan di pagelaran PON ke-20 Papua? Iya Dea, memang sebagai UMKM lokal Papua, tentunya kreasi aksesoris berbentuk buah pinang dan juga sirih ini berangkat dari cultural wisdom yang dimiliki oleh masyarakat Papua, yakni budaya mengunyah pinang dan sirih. Nah, berdasarkan wawancara kami bersama pemilik atau owner dari Wadomu Art, Mariana Rumbiak, mengatakan bahwa dirinya terinspirasi membuat aksesoris berbentuk buah pinang dan sirih ini dari kebiasaan orang Papua yang sering mengkonsumsi pinang sebagai cemilan khas daerah. Sehingga dengan adanya aksesoris ini lebih mendekatkan begitu lagi nuansa Papua pada diri seseorang tentunya. Dea. Oke, lalu dalam rangka menyongsong PON ke-20 di Papua ini ya, selain aksesoris buah pinang dan juga sirih tadi, adakah produk lainnya yang nanti juga dijual oleh Wadomu Art, Bima? Iya Dea, memang selain produk aksesoris anting-anting ataupun gantungan kunci, di mana dikreasikan juga nih mirip buah pinang dan sirih ini, kemudian dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp25.000. Nah Dea, terdapat juga tas noken berbagai model yang dijual oleh Wadomu Art, dan mulai model kreasi modern hingga noken asli ataupun original dengan harga kisaran Rp150.000 sampai Rp400.000. Semuanya dapat dibeli di booth ataupun stand Wadomu Art saat Pekan Olahraga Nasional berlangsung di Papua Oktober mendatang. Dea. Oke Aldi, lalu terkait untuk booth dan juga atau stand-nya ini ya, bisa Anda informasikan kepada Tribuners nih, di mana ini nanti Wadomu Art nantinya saat PON Papua berlangsung? Baik, Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bagi Anda nih Tribuners yang nantinya akan berkunjung ke Bumi Cendrawasih saat gelaran Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung Oktober mendatang, gerai ataupun booth Wadomu Art ini dapat ditemukan di semua venue pertandingan yang ada di klaster kota Jayapura. Kemudian dapat juga dibeli pada pusat kerajinan lokal Gerai Honai Papua di distrik AB Pura. Dan Dea dan juga Tribuners, ke depannya nih rencana akan dibuka stand ataupun booth di pelataran Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura yang merupakan stadion pembukaan nanti pada saat gelaran PON. Untuk itu kita menunggu kedatangan dari saudara-saudara para kontingen ataupun para atlet Pekan Olahraga Nasional dari 33 provinsi ke Papua. Dari Papua untuk sementara Aldi Bimantara melaporkan, kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tim sepak takraw putra Sulawesi Selatan mematangkan persiapan menjelang PON 20 di Papua Oktober mendatang. Tim sepak takraw Sulsel kini masuk tahap prakompetisi dengan terus melakukan uji tanding menjelang keberangkatan ke Papua 2 pekan lagi.
Tim sepak takraw maksud kami putra Sulsel diketahui akan turun di 2 kelas, yakni double event dan juga tim kuadran. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur Kaswadi Anwar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Kaswadi. Ya, selamat siang Dea. Kaswadi, bisa Anda informasikan bagaimana tadi persiapan tim sepak takraw putra Sulsel kali ini untuk mempersiapkan diri PON Oktober mendatang? Baik, menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua mendatang, tim sepak takraw Sulawesi Selatan, khususnya putra, telah melakukan sparring atau ditanding dengan tim PON Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, kemudian dari PPLP Sulawesi Selatan, serta dengan tim Praporprov Kota Makassar. Uji tanding ini untuk sebagai langkah persiapan keberangkatan yang akan dilaksanakan pada 24 September mendatang atau 2 pekan lagi, karena tim sepak takraw putra Sulsel akan bertanding di Papua pada 27 September mendatang. Sejauh ini semua difokuskan kepada latihan teknik maupun fisik serta mental bertanding dari para atlet sepak takraw putra Sulsel. Oke, lalu apa target tim sepak takraw putra Sulsel di PON 20 di Papua mendatang? Ya, untuk target tim sepak takraw putra Sulsel, kita ketahui bersama bahwa turun di 2 kelas, yakni kuadran dan double. Dari target di situ salah satu harus meraih medali emas. Maka dari itu, dari pelatih tim sepak takraw Sulsel Muhammad Akram meminta dukungan kepada masyarakat Sulsel untuk bisa meraih target dari emas yang diberikan oleh KONI Sulsel. Baik, Tribuners, tadi rekan Kaswadi sudah melakukan wawancara bersama pelatih tim sepak takraw putra Sulsel Muhammad Amkar. Berikut keterangan lengkapnya. Lawan terberat mungkin Pak di kalau Papua. lawan terberat kita semua berat, karena yang kumpul di circle kita ini kita juara-juara wilayah semua, jadi memang berat-berat semua, jadi tidak ada yang rendah, semua yang juara yang jadi mulai dari wilayah Sumatera itu Riau wakili, kemudian wilayah tengah itu Jakarta yang wakili, kemudian wilayah tiga ya Jawa dan Kalimantan itu Jawa Timur yang wakili, dan itu wilayah timur itu diwakili oleh Sulsel. Kalau untuk kendala yang dihadapi selama ini mungkin apa kendalanya Pak jelang keberangkatan? Untuk sementara ini kendala belum kita hadapi, jadi masih alhamdulillah lancar-lancar, teman sparring juga masih ada, kemudian kita bisa menguasai apa yang sudah ada. Kalau dari segi latihan ini, apalagi Pak yang mungkin perlu pembenahan? Ya, untuk sementara ini kita terus kompetisi, terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Jadi kita tiap hari hampir jam 8 pagi lagi sampai jam 11 dan sore kita mulai lagi jam 2 sampai jam 4 sore jam. Terakhir Pak, mungkin apa harapannya di PON Papua mendatang? Harapan saya sama masyarakat Sulsel kalau boleh dibantu dengan doa. Dari Sulawesi Selatan kita beralih ke Kalimantan Barat, Tribuners. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melaksanakan jalan pagi atau jogging di Taman Jogging Track di Gulis, Untan Pontianak pada hari ini Minggu 12 September 2021 pagi. Dalam kegiatan ini ia didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, kemudian anggota DPR RI Maria Lestari dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta jajarannya. Untuk mengetahui lebih detail kegiatan di pagi hari tadi oleh Mentan, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Pontianak Muhammad Rakib yang akan menyampaikan laporan. Halo Rakib. Ya, halo dia. Rekan Rakib, bisa Anda informasikan apakah benar tadi Menteri Pertanian Republik Indonesia melaksanakan jalan santai di Taman Jogging Track di Gulis, Untan Pontianak? Ya, tadi pagi Minggu 12 September 2021 memang benar Menteri Pertanian RI Bapak Syahrul Yassin didampingi oleh anggota DPR RI Maria Lestari dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta jajaran melakukan jalan santai di jogging track yang bertepatan di Taman di Gulis Untan Pontianak Kalimantan Barat, tepatnya itu di Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak Kalimantan Barat. Nah, tampak pada suasana itu masih tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti itu ya.
Oke, lalu bagaimana tadi berdasarkan pantauan Anda pagi tadi situasi dan kondisi saat jogging berlangsung terlebih saat warga yang juga beraktivitas di sana mengetahui ada Menteri Pertanian RI yang juga jogging di sana. Ya, memang tadi ketika masyarakat mendengar Menteri Pertanian ingin berkunjung ke Taman Budi Sultan, memang antusias masyarakat sangat tinggi ingin bergabung, berjogging atau berjalan santai dengan Menteri Pertanian ya. Namun memang oleh pihak kepolisian dikawal ketat agar tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan yang lebih besar, karena memang untuk di kawasan ini memang setiap hari Minggu itu masyarakat ramai untuk berolahraga di kawasan ini ya. Oke, lalu selain tadi berjalan santai, apa yang dilakukan Menteri Syahrul Yassin ini saat berada di jogging track tersebut? Ya, selain melaksanakan jalan santai, jalan pagi di kawasan jogging track di Taman Budi Sultan Pontianak, Menteri Pertanian yang didampingi oleh anggota DPR RI, Wakil Gubernur dan Wali Kota Pontianak melaksanakan beberapa agenda, yaitu penanaman pohon seperti pohon durian dan alpukat yang ditanam di kawasan Taman di Budi Sultan Pontianak atau di kawasan Jogging tadi. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stand kopi khas Kalimantan Barat, yaitu ada kopi Robusta dan ada kopi beberapa kopi lainnya sebenarnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan menuju ke warkop atau warung kopi Asyang yang ada di Kota Pontianak yang merupakan kopi khas Kota Pontianak Kalimantan Barat. Selanjutnya agenda lainnya Menteri Pertanian ini melanjutkan agenda lainnya, yaitu panen padi di Kabupaten Mentawai Kalimantan Barat. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pontianak Muhammad Rakib untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Setelah tutup selama kurang lebih 3 bulan, Pasar Bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kembali dibuka pada hari ini Minggu 12 September 2021. Pasar yang khusus menjajakan aneka kuliner atau jajanan tradisional itu awalnya digelar setiap selapanan atau 35 hari sekali. Dan lantaran tingginya antusias warga terhadap pasar ini membuat pemerintah Desa Karungan membuka Pasar Bahulak setiap Minggu Pahing dan Minggu Legi kalender Jawa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Mahfir Putri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mahfir Putri. Halo rekan Dea. Iya, Putri, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi untuk penerapan protokol kesehatan di Pasar Bahulak, mengingat Kabupaten Sragen ini juga masih di dalam PPKM level 4, E3 maksud kami. Baik rekan Dea, terima kasih. Untuk penerapan protokol kesehatan sendiri, tadi pantauan Putri di lapangan, sejumlah upaya sudah dilakukan ya untuk pasar ini tetap buka, namun juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Yakni sejumlah wastafel tadi di depan pintu masuk itu sudah berjajar, sebelum dari pihak pengelola juga telah menyiapkan cek suhu tubuh secara otomatis sehingga tidak perlu menyentuh. Kemudian selanjutnya pengunjung juga dilakukan penyemprotan hand sanitizer begitu kepada seluruh pengunjung yang datang. Kemudian juga dalam rangka menjaga jarak antara pembeli dan juga pedagang, jadi lapak di antara pedagang itu sudah ada garis ataupun plastik warna transparan begitu dia untuk memberi sekat kepada mereka. Kemudian demikian pula untuk lapak, untuk penukaran uang di mata uang di sana itu juga sudah semuanya dilapisi oleh plastik transparan. Lalu kemudian pengunjung yang ketika akan masuk di wilayah pasar tanpa menggunakan masker itu otomatis akan langsung diusir begitu, maksudnya disuruh untuk menggunakan masker dulu, namun pihak pengelola juga telah menyediakan masker untuk mereka semisal lupa gitu menggunakan masker. Demikian dia. Oke Putri, lalu apakah juga ada pantauan dari Satgas yang berjaga di sana? Ya, tadi pantauan di sana juga sejumlah Satgas itu sudah turun, mulai dari BPD atau Badan Permusyarakatan Desa, perangkat desa, lalu ketua RT, lembaga permasyarakatan, dan Satgas Desa juga telah
mengawasi begitu. Jadi totalnya sekitar ada 40 orang Satgas. Jadi mereka juga tidak hanya berdiam diri begitu, mereka melakukan berkeliling di wilayah pasar tersebut, melihat nanti jika ada pengunjung ataupun pedagang yang melanggar prokes, langsung ditegur dan langsung mereka bisa menerapkan protokol kesehatan. Demikian ya. Oke, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi, selain kios, ada fasilitas lainkah yang ada di sana, Putri? Ya, untuk kios sendiri sebenarnya di sana itu terdapat ada 74 kios ya, dia. Dan seluruhnya itu pedagang dari desa Karungan sendiri, jadi tidak ada pedagang dari luar desa. Mereka juga menjual berbagai makanan tradisional. Di pasar ini juga terdapat panggung pertunjukan untuk para seniman yang telah lama tidak tampil begitu. Di sana mereka diberi ruang, beri tempat untuk bisa menghibur pengunjung. Kemudian tidak hanya musik, tapi juga ada tarian juga, tapi diganti begitu. Dan pasar ini juga terdapat playground atau tempat bermain anak, lengkap dengan permainan tradisional. Jadi anak-anak juga mengetahui bagaimana permainan-permainan terdahulu begitu dia. Ada juga spot-spot foto dan tempat makan atau tempat duduk untuk menyantap makanan yang ada di sana. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Putri juga sudah mewawancarai Joko Sunarso selaku Kepala Desa Karungan terkait pasar ini. Berikut keterangan lengkapnya. Yang pedagang-pedagang di sini ada berapa Pak totalnya? 74. 74. Itu seluruhnya dari warga Desa Karungan. Yang dijual niku napa mawon Pak di sini? Yang dijual makanan-makanan tempo dulu, ada tiwul, ada dari tiwul, terus ada lagi sego ketingan, ada lagi apa ya namanya, banyak pokoknya saya nggak bisa satu-satu. Ini rasanya di sini bisa dapat dengan tampilan karakter pasar yang tempo dulu. Kita mencoba menggali potensi yang ada. Alhamdulillah selama buka hampir setahun ini selalu ramai pengunjung. Pak, ini berdiri Tanah kas desa seluas kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Jadi seluruhnya digunakan untuk pasar ini? Masih ada sebagian nanti untuk cadangan Tribun Bahula Nusantara, itu menampilkan kesenian tari mulai dari Aceh sampai Papua, dan juga menyeberang kali nanti ada lokasi off-road di Salong Kedepannya ini Pak. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tribuners, selesai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kakak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kakak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke Kepulauan Riau. Warga kampung Seranggo, Kelurahan Dai, Kabupaten Lingga digegerkan dengan penemuan ular di dapur rumahnya. Bukan main-main, penemuan ular sepanjang 3 meter merupakan jenis ular king cobra yang merupakan kategori reptil berbisa. Atas temuan itu, pemilik rumah pun langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Dai. Tanpa menunggu lama, dengan menerjunkan 5 personel, damkar pun langsung turun ke TKP untuk melakukan evakuasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis rekan jurnalis Tribun Batam, Febri Yuwanda, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo Dea. Febri, bisa Anda ceritakan bagaimana awalnya penemuan ular tersebut hingga evakuasi dilakukan oleh damkar? Baik, terima kasih Dea. Baik, perlu saya sampaikan bahwa Sabtu tadi siang, tepatnya pukul 1 siang tadi ya, 13:05 sekian, bahwa itu pemilik rumah itu digegerkan dengan penemuan ular kobra ya, yang termasuk kategori reptil berbisa yang ditemukan di dalam rumahnya, tepatnya di dapur rumahnya. Atas hal itu, takut dikhawatirkan akan membahayakan kondisi atau membahayakan pemukiman warga, termasuk di dalam khususnya di pemilik rumah tersebut, maka tetangganya pun atau pemilik rumah langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Jadi tanpa menunggu lama, dengan respon time 2 menit, jadi petugas pun langsung terjun ke lapangan untuk melakukan proses evakuasi ini. Jadi terlihat bahwa saat pemadam kebakaran Dai ini untuk terjun ke lokasi, bahwa
mereka melihat ini merupakan ular yang berbisa ya dengan kategori ular king cobra. Demikian. Oke, Febri tadi mengingat ular ini ular king cobra yang besar juga ya 3 meter. Adakah kesulitan yang dilalui oleh petugas damkar ini untuk proses evakuasi? Berapa lama juga waktu yang dibutuhkan? Baik, kalau untuk proses atau evakuasi ini pihak damkar sendiri mengabarkan bahwa mereka tidak terlalu sulit ya akan proses evakuasi ini karena memang lantaran ular tersebut di tempat terbuka ya di dalam dapur itu memang tidak di lubang ataupun di dalam tumpukan sehingga para damkar ini dengan mudahnya dengan mereka yang sudah terlatih untuk melakukan proses evakuasi tersebut. Lebih kurang dengan waktu 2 menit ular tersebut bisa dipindahkan atau dievakuasi oleh tim damkar ini dia. Oke, lalu bagaimana himbauan dari Damkar Daik kepada warga setempat terkait penemuan ular kobra ini? Nah, kalau untuk himbauan sendiri itu karena memang pemukiman warga ini memang kampungnya itu dekat dengan semak belukar ataupun wilayah hutan. Jadi damkar sendiri itu mengimbau kepada warga tersebut untuk memperhatikan kebersihan di perkarangan rumahnya ya, termasuk di perkarangan rumahnya yang ada semak untuk segera dipotong ataupun terdapat tumpukan-tumpukan sampah ataupun kardus itu untuk segera dibersihkan. Dikhawatirkan memicu ular tersebut datang karena memang damkar Daik sendiri itu mengabarkan bahwa sebulan itu memang termasuk banyak ya penemuan ular di wilayah Lingga sendiri karena memang kategori perkampungan dekat dengan wilayah hutan bisa sebulan hingga 3 kali demikian dia. Baik, Tribuners tadi rekan Febri juga sudah melakukan wawancara bersama Danro Damkar Daik Muhammad Zainuddin. Berikut liputan lengkapnya. Bahwa telah ditemukan seekor reptil berjenis ular king cobra dengan panjang lebih kurang 3 meter. Kami menerima laporan tersebut dengan respon time lebih kurang 2 menit, langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap reptil tersebut. Waktu pelaksanaan evakuasi kami memakan waktu lebih kurang 2 menit. Saya sebagai komandan regu dengan jumlah 5 personil berhasil mengevakuasi ular tersebut dengan tidak ada risiko terhadap personil kami. Karena ular tersebut tergolong berisiko sangat tinggi atau berbahaya, kami terpaksa untuk membunuhnya atau menghilangkan nyawanya karena di Kabupaten Lingga tidak ada tempat karantinanya itu. Aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan pasca meledaknya bom ikan atau bondet di Pasuruan, Jawa Timur. Ledakan itu tepatnya di sebuah rumah kawasan Dusun Macan Putih, Desa Pakangkungan, Kecamatan Gondang Wetan. Insiden ini membuat dua orang yang merupakan ayah dan anak masing-masing atas nama Mat Sidik berusia 60 tahun dan Abdul Gofar meninggal dunia. Kabarnya kini jajaran Polres Pasuruan Kota langsung memeriksa istri dan anak dari korban Abdul Gofar terkait insiden ini. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Soria, Galih Lintartika yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Galih. Halo, Dea. Gali, apakah benar istri dan anak dari korban meninggal Abdul Gofar ini diperiksa oleh aparat kepolisian saat ini? Dalam rangka apa? Ya, Dea, baik, terima kasih. Jadi pihak kepolisian sudah memeriksa istri dan anak dari Abdul Gofar. Abdul Gofar sendiri adalah salah satu korban yang meninggal dunia setelah rumahnya terkena ledakan bondet. Nah, polisi sudah memeriksa istri dan anaknya setelah mendapatkan perawatan dari puskesmas. Jadi istrinya sama anaknya ini sempat mengalami shock setelah ledakan, juga kehilangan ayah dan suami bagi istrinya. Jadi polisi saat ini sedang mendalami terkait kronologis kejadian sebelum ledakan itu.
Begitu Oke. deh. Lalu apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan istri dan juga anak korban ini dan juga atau update penyelidikan dari kepolisian, Gali? Kepolisian masih kesulitan ya untuk memeriksa istri dan anaknya ini karena memang kondisinya belum stabil. Jadi istri dan anaknya ini sedang mengalami shock berat setelah kejadian. Nah, saat ini belum bisa dimintai keterangan. Artinya kondisi istri dan anaknya belum maksimal ketika untuk dimintai keterangan. Jadi polisi saat ini masih menunggu sampai kondisinya membaik, sampai kondisinya benar-benar pulih untuk dimintai keterangan. Nah, ini kaitannya dengan insiden kejadian itu karena istri dan anaknya ini memang tidak ada di rumah saat itu, kebetulan sedang ada di luar rumah. Nah, tiba-tiba ada ledakan. Nah, dia akhirnya akan dimintai keterangan termasuk aktivitas dari suaminya ini setiap hari seperti apa. Begitu deh. Oke, Gali. Lalu sebenarnya apa keseharian dari dua korban meninggal dunia ini hingga ada bom ikan di dalam rumahnya yang meledak? Ya, jadi Abdul Ghaffar dan Mat Siddiq ini bekerja sebagai nelayan. Setiap hari mereka mencari ikan di laut karena memang kebetulan Pasuruan ini dekat dengan laut ya, jadi banyak mayoritas masyarakatnya yang mencari ikan ke laut. Nah, informasi yang kami terima, si Abdul Ghaffar ini juga melayani pesanan pembuatan bom ikan. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan dan butuh waktu untuk melakukan pendalaman apakah memang betul si Abdul Ghaffar ini membuat bom ikan dan diperjualbelikan atau hanya sekedar digunakan untuk pribadi. Nah, ini perlu pendalaman karena memang polisi juga mengamankan sejumlah bahan-bahan yang diduga menjadi bahan untuk pembuatan bondet atau bom ikan ya di rumahnya, termasuk detonator dan serangkaian peralatan lain. Itu diamankan oleh tim Gegana Polda Jawa Timur yang melakukan penyisiran kemarin pasca kejadian. Begitu dia. Oke, lalu untuk suasana TKP atau rumah korban saat ini pasca insiden meledaknya bom ikan itu bagaimana? Ya, jadi polisi memasang garis polisen ya, radius 60 meter dari sekitar lokasi kejadian. Nah, garis ini dipasang agar masyarakat tidak bisa mendekat ke titik lokasi kejadian. Itu dilakukan karena tidak ingin ada ledakan susulan karena belum bisa dipastikan apakah masih ada sisa-sisa bahan peledak yang belum ditemukan ataukah memang ada barang-barang lain yang membahayakan. Jadi polisi memang sengaja membatasi aktivitas karena memang banyak sekali dari pantauan kami, banyak sekali masyarakat yang antusias, penasaran ya, ingin melihat lokasi kejadian ledakan bondet yang menghancurkan 2 rumah rata dengan tanah, 11 rumah rusak ringan ya dengan kategori temboknya jebol atau gentengnya rusak dan sebagainya. Nah, ini banyak masyarakat yang ingin menyaksikan langsung, penasaran dengan lokasi kejadian. Nah, ini sebagai antisipasi polisi memasang garis polisian dan dijaga ketat agar tidak ada masyarakat yang masuk ke lokasi kejadiannya. Dikhawatirkan masih ada sisa-sisa bahan peledak yang khawatirnya akan meledak di kemudian hari ya. Itu diantisipasi begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Heridian. Berikut keterangan lengkapnya. Ini kami masih menindaklanjuti melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait adanya kejadian ledakan di Gondang Wetan. Sementara yang masih kita lakukan pendalaman yaitu istri dari saudara Gofur ya, yang salah satu korban meninggal. Tadi pagi informasi dari warga bahwa istrinya saat kejadian mengantar anaknya ke sekolah sehingga selamat. Ya, kami masih melakukan pendalaman apa-apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan dalam rumah di tempat kejadian perkara tersebut. Sampai saat ini belum banyak keterangan yang bisa diberikan dari istrinya karena istrinya masih mengalami shock ya atas kejadian itu, termasuk juga karena suaminya menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian ledakan ini. Selain istri dan istrinya nanti ada anaknya yang bernama Ferry. Nah, ini keduanya masih dalam proses pemeriksaan. Tetangga enggak ikut diamankan? Ya, tetangga nanti tentunya di TKP akan dilakukan
kami mintai keterangan-keterangan terkait dengan kejadian maupun aktivitas keseharian di dalam rumah tersebut. Kabar berikutnya datang dari Aceh Tribuners. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah warga di Desa Blang Tengah, Kecamatan Tangse, Kabupaten PDE pada Sabtu 11 September malam kemarin. Kebakaran itu terjadi saat pemilik rumah telah tertidur, sehingga mereka tidak mengetahui jika si jago merah telah melumat rumah di bagian atas mereka. Bahkan seorang ibu bersama 2 anaknya yang masih kecil juga sempat terjebak di dalam rumah. Beruntung warga yang mengetahui mereka masih berada di dalam segera membangunkannya dan membantu keluar dari rumah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Serambi News, Muhammad Nazar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Nazar. Akan bagaimana kronologis hingga api ini bisa melumat 4 rumah di PDE? Terima kasih dia. Perlu kami laporkan bahwa kebakaran hebat terjadi di Desa Blang Tengah, Kecamatan Tangse, Kabupaten PDE, sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu masyarakat sebagian di desa tersebut telah tidur, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa jika api telah membakar di bagian atap rumah mereka. Tercatat ada 4 rumah yang terbakar pada malam naas tersebut. Antara lain milik Nurbaiti, Mashkur, dan Mutia, dan Abdurrahman. Lokasi rumah tersebut letaknya berdekatan. Pada saat terjadi kebakaran, kebetulan masyarakat yang melintasi rumah tersebut sempat menyaksikan adanya lidah api yang muncul di rumah Nurbaiti, sehingga warga tersebut menjerit dan minta tolong, sehingga masyarakat yang di sekitar itu terbangun sehingga melihat adanya warga atau ibu muda ya bernama istri dari Mashkur ya, istri dari Mashkur yang terlelap tidur di dalam rumahnya, sehingga warga membangunkan saudari dari istri dari Mashkur ini, dan korban menggendong anaknya lari keluar rumah. Masyarakat dan beberapa saat datang 1 armada pemadam kebakaran melakukan pemadaman api bersama masyarakat. Demikian dia. Oke, lalu Nazar, apakah semua pemilik dari 4 rumah yang terbakar itu selamat? Perlu kami laporkan bahwa karena kedekatan daripada masyarakat sekitar yang membangunkan pemilik rumah, sehingga semua pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran ini selamat dari amukan api. Demikian ya. Oke, lalu untuk saat ini di mana korban kebakaran tinggal sementara, dan apakah mereka juga sudah menerima bantuan dari pemerintah setempat, Nazar? Perlu kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Blang Tengah bahwa rumah yang paling yang terbakar, yang paling berat terbakar, yang rata dengan tanah adalah milik Nurbaiti dan Mashkur. Rumah itu terbuat dari papan dan bagian bawahnya semi permanen
kemudian rumah Maskur juga rata dengan tanah kondisinya. Untuk Nurbaiti Maskur bersama istrinya hingga kini mereka tinggal di tempat keluarga mereka di kampung tersebut. Sementara dua rumah lainnya yang yang terbakar sebagian dan masih bisa ditempati, sehingga korban masih menempati rumah tersebut. Untuk bantuan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidi Muslim pada Serambi kemarin bahwa untuk bantuan panik itu sudah disalurkan kepada korban kebakaran. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Serambi News, Muhammad Nazar melaporkan dari Kabupaten Pidi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ratusan penduduk di Desa Jagaraga dan Damarpura, Kecamatan Buana Pamca, Kabupaten Oku Selatan, terisolir akibat jembatan gantung Telema yang rusak. Pasalnya jembatan tersebut merupakan akses utama ratusan warga Dusun 4 dan Dusun 2, desa setempat menuju ke Desa Induk. Terkadang di waktu mendesak, warga dan puluhan pelajar nekat bertaruh nyawa bergelantungan melewati jembatan rusak itu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Alan Kusuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alan. Ya, halo dia. Rekan Alan, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan akses jembatan ini mengalami kerusakan? Ya, terima kasih Dea. Untuk jembatan yang dinamakan warga jembatan Telma di Desa Jagaraga ini memang sudah mengalami kerusakan sejak tahun 2017-2018 ini, karena diterjang oleh air sungai yang mengalami pasang seperti itu ya. Oke, lalu ini informasinya akses jembatan ini merupakan akses vital penduduk setempat. Lalu biasanya memang digunakan untuk apa saja? Untuk jembatan ini sebagai akses vital bagi warga atau penduduk setempat, dikarenakan terdapat 2 dusun di bagian seberang dari jembatan ini yang dihuni sekitar 350 kepala keluarga seperti itu. Sehingga jembatan Telema ini merupakan akses satu-satunya bagi penduduk setempat untuk menuju ke Desa Induk, baik dalam mengangkut hasil bumi untuk beraktivitas ke kebun, dan juga bagi pelajar atau siswa-siswi untuk pergi ke sekolah yang ada di Desa Induk seperti itu deh. Oke, Alan, informasinya juga dalam 4 tahun ini ya, berarti jika rusak sejak 2017 lalu ini, mengapa warga ini tetap nekat melewati jembatan tersebut, bahkan harus bertaruh nyawanya? Apakah tidak ada alternatif jalan lainnya? Ya, untuk sejauh ini di jembatan di Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pamca, Kabupaten Oku Selatan ini, memang terdapat akses alternatif lain, namun sebagian warga tetap nekat melewati jembatan yang darurat yang sangat memprihatinkan ini, dikarenakan jalan alternatif tersebut berada cukup jauh dari akses jembatan ini. Biasanya jika melewati jembatan ini berkisar hanya 4 atau 5 km dari penduduk menuju Desa Induk, namun untuk akses alternatif jembatan lain itu berada cukup jauh, berkisar selisih belasan kilometer yang mencapai 16 km memutar agar bisa mencapai ke Desa Induk. Sehingga bagi penduduk yang berjalan kaki itu memilih untuk nekat melewati jembatan ini atau berenang jika tidak air dalam kondisi pasang seperti itu deh. Oke, lalu karena sudah cukup lama ya, 4 tahun mengalami kerusakan jembatan ini, apakah hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah setempat? Untuk respon dari pemerintah setempat sementara ini memang sejak 4 tahun lalu memang dari Kepala BPBD, karena ini merupakan bencana pasca bencana, jembatan tersebut, jembatan terjadi karena
bencana seperti itu, maka pemerintah daerah melalui BPBD telah mengusulkan untuk perbaikan jembatan kepada BNPB pusat, yang kemudian dilakukan tinjauan atau memverifikasi ke lapangan di lokasi pada beberapa hari lalu seperti itu ya. Dan juga sebelumnya ditinjau oleh BPBD ini, kepala desa setempat sudah berulang kali melakukan pengusulan untuk perbaikan jembatan, mengingat akses jembatan ini merupakan akses yang sangat vital atau akses utama bagi warga atau penduduk setempat. Baik, Tribuners, tadi rekan Alan juga sudah mewawancarai salah seorang warga bernama Heri dan juga TJ selaku Kades Jagarak. Berikut liputan lengkapnya. Pokoknya lama 4 tahun ini. 4 tahun. 4 tahun lewat. Macam itulah. Itu kalau mengeluarkan barang-barang lewat pertanian situ. itu lewat mana jadi sekarang? Lewat situ. Lebih jauh dia ya? Lebih jauh. 10 Kalau kilo. lewat sini kan cuma berapa kilo? 5 kilo. Lewat situ 18 kilo. 18 kiloan. Mutar. Kita untuk jembatan ini Ya nak dibagusin kan. Kalau bagus kan, ya. iya, perbaiki. Bahwasannya sampai saat ini yang mudah-mudahan ini akan didengar, karena akses ini sangat vital untuk membantu jalan daripada pengangkutan hasil bumi khususnya di Kecamatan Buana-Pemaca ini. Itu ada akses jalan lain? Ada akses jalan lain, tetapi ini terlalu jauh memutar. Nah, kalau kira-kira diperkirakan hampir 18 meter, 18 kilometer. Nah, jadi sekarang satu-satunya jalan masyarakat yang akan ke Desa Jagaraga khususnya ke Kecamatan Buana-Pemaca jadi membutuhkan akses 18 km. Nah, di sini juga banyak yang anak-anak sekolah seperti SD, SMP dan juga SMK. Karena 3 sekolah ini adanya di Desa Jagaraga, jadi untuk itu hal ini sangat ini perlu sekali untuk memperbaiki jembatan tersebut. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan agar kiranya ini dapat terrealisasi dengan secepatnya karena kondisinya sangat mendesak. Hujan lebat melanda Pulau Dewata, Bali pada Sabtu 11 September malam hingga Minggu 12 September dini hari tadi. Akibatnya rumah warga di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung terendam banjir. Pantauan Tribun Bali, banjir yang menerjang sempat setinggi dada orang dewasa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Eka Mita Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Eka. Baik Dea, selamat siang. Iya, rekan Eka, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi kronologis kejadian banjir yang menggenang di rumah warga di wilayah Desa Kusamba? Ya, terima kasih rekan ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa banjir di Dusun Bingin di Desa Kusamba ini sudah berulang kali terjadi dan kawasan ini sendiri merupakan salah satu wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Klungkung. Jadi kejadian banjir sebenarnya terjadi kemarin hari Sabtu 11 September malam sekitar pukul 11 malam. Saat itu warga yang sedang tertidur lelap tiba-tiba dikagetkan dengan luapan air dari Sungai Candigare. Luapan air ini terjadi karena debit air yang meningkat pasca hujan yang terus mengguyur wilayah Klungkung dan sekitarnya sejak Sabtu sore kemarin. Akibatnya warga pada malam itu juga beramai-ramai mengungsi ke wilayah Balai Banjar terdekat serta berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Demikian. Oke, Eka, lalu apa saja dampak bencana banjir ini terhadap warga? Jadi meskipun tidak ada menyebabkan korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan masyarakat setempat mengalami kerugian material. Beberapa tembok bangunan milik warga roboh akibat diterjang banjir, serta ada pula ratusan ternak ayam milik masyarakat setempat mati karena terendam banjir. Di luar itu ada juga masyarakat yang mengalami kerugian karena kerusakan seperti sepeda motor ataupun barang elektronik mereka, serta
sembako mereka semua diterjang banjir, demikian ya. Oke, Eka tadi sempat ada sebut bahwa wilayah di Klungkung ini memang rawan banjir. Lalu apa upaya yang sudah dilakukan Pemkab Klungkung untuk mengantisipasi kejadian banjir di masa yang akan datang? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa terakhir kali kejadian banjir di wilayah ini terjadi bulan Juni lalu. Pemkab sendiri ke depan akan melakukan normalisasi di Sungai Candigare yang sudah mengalami pendangkalan. Jadi pendangkalan inilah yang menyebabkan air kerap meluap dan menggenang perumahan warga. Jadi mungkin nanti ke depan Pemkab berencana akan melakukan normalisasi dengan alat berat, terutama di aliran Sungai Gare. Demikian. Baik, Tribuners tadi rekan Eka juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Klungkung, Inyoman Suwirta. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari hulu, ya dari utara, curah hujan terlalu tinggi, sehingga ya semua tidak kuat menampung lagi. Nah, mari kita tetap waspada dengan kejadian ini, walaupun sekarang tidak musim hujan seharusnya, tapi hujan begitu keras. Ya. Nah, membuang sampah juga, mari kita biasakan sekarang untuk membuang sampah. Dikumpulkan sampah itu jangan semuanya dibuang ke apa yang ada ke got-got, ke sungai seperti itu. Jadi itu. Pak, terkait dengan ada tembok warga yang jebol, rumah elektronik rusak. Hari ini saya inventarisir, tapi yang jelas bantuan sembako ya saya akan serahkan hari ini ya bagi warga yang di sini, karena tadi banyak katanya beras yang terendam kan. Sehingga kita akan bantu. Kemudian kalau ada yang perlu kasur, misalnya ada beberapa kasur juga di dinas sosial, kita akan serahkan hari ini, saya serahkan langsung. Ya. Bapak, bisa dilanjut Pak, untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang di lokasi ini gimana Pak nanti Pak? Ya, jangka pendeknya itu tadi, semua aliran ini akan saya tugaskan dinas PU nanti untuk mengecek semua, di mana tersumbatnya ini, di mana ada tertutup ya, kemudian terutama untuk memasuki air ke sungai yang lebih besar kan, di Pesinggahan kan ada kan, mungkin bisa lolos ke timur sebagian kan. Jangan sampai ke sini semuanya ya, ini menyebabkan air numpuk seperti ini. Tadi dinas yang teknis nanti yang akan tampil. Seorang pria di Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dikeroyok dengan 4 luka tembak. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasa. Kembali di live update, kita menuju kabar selanjutnya dari Jawa Tengah. Rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk berziarah ke makam keluarga Iriana di TPU Bonoloyo, Solo, dan TPU Bungu, Gondang, Rejo Karanganyar dibatalkan. Dari pantauan tribunsolo.com, personel gabungan TNI Polri berangsur meninggalkan kedua TPU tersebut. Terlihat para personel yang berjaga di sekitar makam juga mulai meninggalkan lokasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo, Fristin Intan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fristin. Halo Dea. Fristin, sebenarnya apa saja agenda dari kunjungan Presiden Jokowi di Solo ini? Baik, untuk agenda di Jokowi ataupun Presiden Jokowi ini sendiri memang dijadwalkan akan berada di 3 kabupaten, yaitu di Klaten, di Belawi, terus di Sukoharjo, tepatnya di Kartosuro, dan di Kota Solo ini sendiri di Universitas 11 Maret Solo. Ya. Baik. Lalu Fristin, sebenarnya bagaimana tadi persiapan di area makam sebelumnya? Baik, untuk area makam sendiri memang untuk saat ini dilakukannya sterilisasi karena pada rencananya pada hari Jumat kemarin, maksud saya Sabtu 11 September 2021 memang ada rencana bahwa Presiden Jokowi akan melakukan ziarah setelah melakukan kunjungan dari Jogja.
terpantau dari pukul 10 pagi dari persiapan sudah dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, dan Pampres untuk sterilisasi di area pemakaman itu sendiri di dua pemakaman, yaitu di TPU Bondoloyo dan TPU Mundu Karanganyar. Memang persiapan mulai dari sterilisasi ini terlihat dari jurubunti yang sudah dilakukannya swab antigen, dan hasilnya pada pukul sekitar 10 pagi itu juga hasilnya negatif, sehingga tetap pengamanan diperketat pada area itu sendiri. Namun tiba-tiba saja sekitar pukul 12 siang ada kabar bahwa Jokowi tidak jadi ke dua TPU itu dan hanya singgah di rumah kediaman di Sumber, lalu kembali ke Yogyakarta, gitu dia. Oke, lalu alasannya sendiri mengapa agenda ziarah ke makam keluarga dari Ibu Negara Iriana ini dibatalkan? Baik, sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari pihak kepresidenan terkait batalnya agenda internal dari Jokowi sendiri. Namun informasi yang didapat di Solo ataupun di lapangan terdapat adanya informasi bahwa Jokowi mampir ke Solo di hari itu untuk membawa Jan Etes ke Jogja untuk melakukan ataupun bertemu dengan cucunya. Ya, memang artiannya walaupun selama hari kemarin hanya singgah berapa jam dan langsung pergi ke Jogja, namun agenda Jokowi tetap akan ada pada hari Senin mendatang di 3 tempat kabupaten yang saya sebutkan tadi, yaitu di Klaten, Sukoharjo, dan juga di Solo. Gitu ya. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Solo, Frestin Intan, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Seorang pria yang diketahui bernama Eli Sujarwo tewas dipukuli massa setelah diduga melakukan pencurian sepeda motor milik warga. Kejadian ini terjadi di Dusun Lebak Keranji, Kelurahan Saterio, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Selain dipukuli, disebutkan penyebab lain dari Eli Sujarwo meninggal dunia lantaran kehabisan darah seusai mendapat 4 luka tembak di sejumlah bagian tubuhnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Muhammad Ardiansyah, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ardiansyah. Halo rekan Ardi, bisa mendengar kami? Halo, Ardi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis kejadian hingga Eli ini tewas? Baik, Dea, kronologis untuk si Eli ini tewas. Awalnya si pemilik kendaraan, salah satu warga pemilik kendaraan, hilang di depan rumah. Jadi pemilik kendaraan ini berinisiatif mengajak keluarga dan juga teman-temannya untuk mencari di mana keberadaan sepeda motornya yang hilang. Selama 2 hari dia mencari. Setelah dicari ternyata ditemukan sepeda motor tersebut berada atau disembunyikan di hutan yang tidak jauh dari pemukiman warga sekitar ya. Nah, jadi mereka mencari, menemukan, sehingga yang pemilik motornya berinisiatif untuk menunggu siapa orang yang akan mengambil sepeda motor ini, dan ternyata pada saat mereka menunggu muncullah si korban, si Eli ini, ke lokasi kejadian, hingga pemilik motor, keluarga dan juga sahabatnya tersebut langsung menghampiri. Tetapi pada saat menghampiri, si korban ini malah mengacungkan senjata jenis parang ke pemilik motor. Nah, dari situ si pemilik motor bersama teman-temannya dan juga keluarganya tersebut menganiaya si korban. Tak hanya menganiaya, tapi juga si pemilik dan juga beberapa teman korban dan juga keluarga korban ini malah menembak si korban menggunakan senjata api secara bergantian, Dea. Oke, rekan Ardi, namun informasinya juga istri dari Eli ini tidak membenarkan tuduhan pencurian itu. Ya, Dea, jadi dari pihak keluarga, tadi juga ada adiknya, bahwa mereka mengaku merasa dizolimi begitu,
karena si korban ini merasa tidak pernah mencuri motor si pemilik motor yang hilang tersebut, karena pada saat itu si korban mau menuju ke ladang menurut si adik korban dan menemukan motor itu, dan dari si korban berinisiatif untuk memulangkan, tetapi pada saat datang ke lokasi lagi ternyata bertemu dengan si pemilik motor, keluarga dan teman-teman si pemilik motor itu deh. Ya, lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Apakah ada seseorang yang diamankan atas kasus ini dan juga barang bukti apa saja yang sudah diamankan kepolisian? Baik, dari konfirmasi yang kami lakukan ke Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP MI Kang Adi Putra, bahwa saat ini pihak Satreskrim Polres Banyuasin sudah mengamankan 3 orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Eli. Nah, untuk barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian itu ada senjata angin yang digunakan untuk menembak korban dan juga sandal serta baju yang dikenakan korban pada saat kejadian. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Ardiansyah juga sudah mewawancarai adik kandung korban Eli ini tadi bernama Henry Susanto. Berikut keterangan lengkapnya. Kronologis yang kakak ketahui seperti apa kak dia bisa menyebabkan meninggal dunia? Kronologis nih Pak, pada saat dia mau ke kebun, dia melihat hutan yang rebah, kemudian dia mau dilihatnya hutan itu, kemudian tahu-tahu dilihatnya, wah ini sepeda motor tetanggaku, dia bilang mau dikembalikannya atau gimana, mungkin belum sempat atau gimana, tahu-tahu peluru sudah nyasar ke punggung dia. Peluru apa tuh Pak? Peluru senjata senapang angin mungkin Pak. Ya. Terus lukanya di mana aja Kak? Lukanya di punggung, sama dagu dan paha sebelah kanan. Kita beralih ke kabar berikutnya. Material berwarna hitam dan berminyak yang diduga limbah banyak ditemukan di sepanjang bibir sejumlah pantai di Lampung. Nelayan dan warga sekitar pantai pun mengeluhkan keberadaan material diduga limbah itu. Mereka khawatir material tersebut benar-benar limbah yang bisa merusak lingkungan pantai. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Dominius Desmantri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Domi. Rekan Domi, ya. Domi, bisa Anda informasikan tadi berdasarkan pantauan Anda, ditemukan di mana saja material yang diduga limbah tersebut dan seperti apa bentuknya bisa Anda gambarkan? Ya, baik. Menurut informasi beberapa warga, ditemukan limbah yang diduga mirip aspal di sepanjang pantai yang ada di Lampung. Salah satunya ada di Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, dan juga di Kabupaten Lampung Selatan. Di tempat saya sendiri, di Kabupaten Lampung Selatan, limbah yang mirip aspal tersebut terdapat di sepanjang bibir pantai Pantai Sebalang dan juga pantai yang ada di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalenda, Lampung Selatan. Menurut pantauan di lokasi kemarin, material aspal tersebut melekat pada botol plastik maupun plastik-plastik dan limbah lainnya, dan ketika kita pegang teksturnya sedikit menyerupai oli atau minyak, dan ketika kita bersihkan itu susah hilang begitu. Oke, Domi, lalu bagaimana dengan tanggapan dari nelayan dan juga warga sekitar atas penemuan material yang diduga limbah ini? Dan juga apakah sudah ada respons dari organisasi lingkungan hidup di sana? Ya, baik rekan. Kemarin saya sempat berbincang dengan warga sekitar yang merupakan juga petani rumput laut. Mereka menyayangkan limbah tersebut berada di sekitar mereka. Mereka mengkhawatirkan limbah tersebut dapat mencemari rumput laut yang menjadi sumber utama pencarian mereka. Dan juga beberapa tanggapan dari
Wahana Lingkungan Hidup. Mereka juga menyayangkan terkait adanya limbah yang diduga aspal tersebut di perairan yang ada di sepanjang pantai yang ada di Kalianda, Lampung Selatan tersebut. Oke, Domi, lalu apakah sudah ada langkah yang diambil dari pihak-pihak terkait? Seperti mungkin untuk Dinas Lingkungan Hidup, apakah sudah melakukan pengecekan terkait temuan benda diduga limbah itu? Ya, baik rekan Dea. Kemarin saya juga sempat mengkonfirmasi ke Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin. Beliau mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim dari Satreskrim Polres Lampung Selatan bekerjasama dengan Diskrimsus Polda Lampung untuk mencari tahu dari mana asal atau sumber limbah yang diduga mirip aspal tersebut. Lalu saya juga sempat mengkonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Mereka sudah melihat langsung atau mengecek beberapa lokasi yang diduga tersebar limbah aspal yang ada di sepanjang pantai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan itu. Lalu mereka sudah mengambil sampel untuk nantinya dicek apakah limbah tersebut merupakan limbah aspal ataupun minyak ataupun jenis material lainnya. Lalu mereka juga sudah bekerjasama dengan Kementerian dan juga Ditjen Gakum untuk bersama-sama mencari tahu apa yang menjadi atau sumber dari limbah tersebut begitu. Baik, Tribuners, tadi rekan Domi juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Lamsel AKBP Edwin. Berikut keterangan lengkapnya. Nah, kita sudah turunin tim. Nah, sementara ini memang dibenarkan ada diduga limbah yang menyerupai satu oli dan dalam bentuk aspal di pinggiran pantai. Nah, itu sepanjang pantai Sebalang, dan informasi juga kita terima itu sampai dengan Tanggamus. Jadi untuk itu kita dari Polres Lampung Selatan, tentunya dari Satreskrim dan jajaran Intel sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan, membackup dari Polda Lampung yang telah dulu melakukan penyelidikan. Jadi harapannya bisa kita temukan di mana asal daripada limbah ini. Begitu. Kalau dugaan awalnya kita kan belum ada. Dugaan awal siapa, kita lagi proses penyelidikan. Dari mana asalnya limbah dibuang oleh siapa. Kalau memang itu dibuang, itu melanggar ketentuan apa? Yang jelas kalau melanggar ketentuan ya Undang-Undang Lingkungan Hidup berkaitan dengan pencemaran laut. Harusnya kan limbah, baik limbah aspal ataupun oli, dia ada tata kelolanya sendiri. Tribuners, warga di Kecamatan Awan Rantai Karua atau Raja Utara menggelar tradisi Mangiru Kayu atau tarik kayu pada 1-11 September kemarin. Ratusan warga tampak sangat antusias mengikuti dan menyaksikan permainan tradisional ini. Di Kecamatan Awan Rantai Karua sendiri, tarik kayu ini masih dilakukan dengan cara manual. Bagaimana keseruan permainan ini? Info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Timur, Tommy Paseru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tommy. Ya, rekan Dea, halo. Iya, Tommy, bisa Anda jelaskan lebih detailnya sebenarnya tarik kayu ini digelar dalam rangka apa kali ini? Ya, tradisi Mangiru Kayu atau tarik kayu yang dilakukan oleh warga di Kecamatan Awan Rantai Karua, Toraja Utara Sabtu kemarin ini merupakan salah satu rangkaian dalam pembangunan tomponan atau rumah adat Toraja. Jadi selain menjadi tradisi dari pembangunan tomponan, Mangiru Kayu ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi warga dalam menjalin hubungan kekeluargaannya. Ya. Oke, Tommy, bisa Anda jelaskan bagaimana gambarkan proses tradisi Mangiru Kayu ini di sana? Biasanya seperti apa? Ya, kayu yang ditarik oleh warga ini berukuran 2 kali lebih besar dari tiang listrik ya. Jadi sebelumnya beberapa warga menebang pohon ini di sebuah hutan, kemudian
akan ditarik ke tempat yang telah ditentukan. Nah, menariknya di sini dalam setiap pelaksanaannya kayu ini ditarik melintasi sawah, bukan tanpa alasan ya, karena dengan melintasi sawah ini akan menggunakan kayu untuk ditarik oleh warga. Ya. Oke, tapi lalu bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan Anda kemarin, seperti apa keseruan warga saat proses tarik kayu ini? Ya, dalam pelaksanaannya ini atau proses tarik kayu ini, sesekali warga menyanyikan lagu tertentu, itu sudah sering dilakukan, dan untuk mengobati rasa lelah mereka, mereka juga saling lempar lumpur. Nah, ini menariknya di sini, dan juga ada beberapa warga setempat yang hadir untuk menyaksikan tradisi tarik kayu ini untuk pembangunan bangunan. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Tommy juga sempat mewawancarai seorang warga bernama Lawrence Tirandagesong yang juga ikut saat proses tarik kayu ini. Berikut keterangan lengkapnya. Satu kearifan lokal, khususnya di Kecamatan Awan Rantikar 2. Ini kegiatan kemasyarakatan dalam sebuah bahwa ini gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Awan, di mana kegiatan ini adalah mengikat tupat, dan itu salah satu simbol dari rumah tongkonan atau rumah adat yang didirikan di Kecamatan Awan. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Demi eksistensi budaya Dayak Lundayeh di Nunukan, seorang wanita bernama Dorma Kisu mengoleksi pernak-pernik dari hasil kerajinan tangan khas Dayak Lundayeh. Hal ini berawal dari kegelisahan Dorma melihat budaya lain muncul satu persatu dengan ciri khasnya masing-masing. Sehingga pada tahun 2004 silam, ia dan keluarga memutuskan untuk beralih dari Krayan yang merupakan kampung halamannya dan pindah ke Nunukan, lalu membuka sanggar tari khas Lundayeh. Dari situlah ibu dua cucu ini kemudian beralih mengoleksi pernak-pernik Dayak Lundayeh pada tahun 2008. Kisah lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Felis. Ya, halo dia. Felis, bisa Anda ceritakan bagaimana, apa saja upaya dari Dorma ini agar bisa akhirnya mengoleksi pernak-pernik dan kerajinan tangan khas Dayak Lundayeh yang ini juga pastinya membutuhkan biaya yang lumayan ya? Ya, baik dia dan Tribuners, sebelum sekedar informasi bahwa sebelum Dorma di Nunukan ini melakukan koleksi pernak-pernik, sebelumnya juga Dorma sempat membuka kembali sanggar tari dan juga koleksi lagu-lagu kuno khas Lundaya untuk memunculkan ekstensi Dayak Lundayeh di Nunukan Kalimantan Utara. Namun pada tahun 2008 silam, Dorma kemudian beralih mengoleksi pernak-pernik dan juga kerajinan tangan khas Dayak Lundayeh lainnya. Dan bahkan sempat Dorma melakukan peminjaman modal awal ke bank melalui sanak keluarganya hanya untuk demi melakukan koleksi pernak-pernik dan juga kerajinan tangan khas Dayak Lundayeh lainnya. Felis, berdasarkan pantauan Anda kemarin, apa saja yang dikoleksi Dorma hingga saat ini, dan juga apakah dijual kembali koleksi-koleksi itu? Baik, untuk pernak-pernik yang dikoleksi oleh Dorma sendiri mulai dari gelang, kemudian juga ada batik tulis, dan juga ada baju adat Dayak Lundayeh bahkan dari kulit kayu sendiri, dan juga ada tali tas, juga berbagai macam anyaman bakul, juga mengoleksi berbagai alat musik khas Dayak Lundayeh. Dan untuk diketahui bahwa dari semua pernak-pernik yang dibuat oleh Dorma tersebut dijual mulai dari kisaran gelang misalnya dari 40.000 sampai harga 30.000, kemudian tas mulai dari kisaran 200 sampai 400.000, dan juga baju adat yang kulit itu mulai dari harga 500 sampai 700.000, dan juga berbagai macam pakaian lainnya seperti pakaian batik itu mulai dari harga 350 sampai 500.000. Dia.
Oke, lalu terkait hal ini usahanya, apakah ada tantangan yang dialami oleh Dorma dalam memperjuangkan eksistensi Dayak Lodaya di perbatasan? Ya, betul ya. Jadi tantangan yang dialami Dorma adalah mengenai transportasi. Jadi perlu diketahui bahwa pernak-pernik, manik-manik dan juga pengrajin yang selama ini Dorma fungsikan itu berasal dari Krayan. Sementara transportasi dari Krayan Nunukan itu hanya bisa menggunakan pesawat terbang. Nah, ini menjadi kendala Dorma. Namun Dorma mengatakan bahwa dirinya tetap berusaha agar bagaimana eksistensi Dayak Lundaya yang ada di Kabupaten Nunukan tetap muncul di Kalimantan Utara, begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Felix juga sudah melakukan wawancara bersama Dorma Kiso selaku kolektor pernak-pernik dan hasil kerajinan tangan khas Dayak Lundaya. Berikut keterangan lengkapnya. Peristiwa kebakaran meludeskan ratusan kios pedagang di kawasan Pasar Bawah, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu 11 September dini hari. Atas kejadian ini, para pedagang pun mendesak pemerintah daerah atau pemerintah kota setempat untuk segera membangun kembali kios-kios mereka. Sementara itu, aparat Polda Sumbar saat ini tengah mengarahkan tim Inavis untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Padang, Wahyu Bahar, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo, rekan Wahyu. Halo, Dea, Tribuners. Ya, Wahyu, bisa Anda informasikan bagaimana untuk pantauan Anda di lokasi pasca kebakaran ini? Jadi kemarin kami dari tribunpadang.com langsung menuju lokasi tempat kejadian kebakaran di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi. Kami melihat bahwasanya situasi masih tampak atap-atap nampak dan puing-puing lainnya masih terbengkalai. Sementara pedagang-pedagang tampak membersihkan lapak-lapak atau kios-kios dagangan mereka yang bisa tersisa ataupun yang masih baik gitu, termasuk juga dengan dagangan-dagangan mereka yang selamat dari kobaran api. Begitu pantauan kami di lapangan kemarin. Oke. Wahyu, setelah aparat kepolisian sudah menerjunkan tim Inavis, apakah saat ini sudah diketahui untuk penyebab pasti kebakaran tersebut? Jadi informasi yang kami dapatkan dari Kasih Inavis Polda Sumbar, Kompol Ilfahmi, ia mengatakan bahwasanya sampai kemarin sore pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Inavis masih belum bisa memastikan penyebab kebakaran sendiri. Ia berujar bahwa penyelidikan atau identifikasi lapangan mengenai penyebab kebakaran masih dilanjutkan hari ini sampai menemui titik terang penyebab kebakaran yang melanda kebakaran Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi. Itu dia. Baik, Wahyu, setelah Anda juga kemarin ke lokasi ya, bagaimana saat Anda menemui pedagang, apa yang disampaikan mereka atas peristiwa kebakaran ini? Kami menemui beberapa orang pedagang yang mengeluhkan kejadian tersebut. Mungkin memang kata seorang pedagang bumbu dapur, Syahrul, dia mengatakan bahwasanya musibah memang tidak bisa dielakkan termasuk ajal, kata dia. Dia tampak menyortir, memilah-milah dagangan yang tersisa yang selamat dari kobaran api. Dia tampak memisahkan bawang bombay yang masih selamat dan akan dibawa pulang kembali. Dia berujar bahwasanya berharap pemerintah setempat, pemerintah Kota Bukit Tinggi atau pemerintah daerah Sumatera Barat dapat segera membantu
memulihkan kondisi dengan membangun kembali pasar yang ada. Kemudian Beni yang juga merupakan seorang pedagang bumbu dapur mengatakan sudah menemui dinas tempat untuk dengar pendapat terkait solusi atau pembangunan pasar kembali. Kedua orang tersebut punya harapan bahwasanya ia tidak dipindahkan dari pasar yang ada. Dia bersedia menunggu untuk libur berjualan selama 2 minggu, asalkan tetap berdagang di lokasi yang sama. Begitu harapan dari pedagang pasar bawah Kota Bukit Tinggi. Baik, Tribuners rekan Wahyu juga sudah sempat menemui para pedagang di Pasar Bawah Bukit Tinggi dan juga mereka pun kemudian menyebutkan harapan-harapan mereka. Berikut video lengkapnya. Semoga dapat pemerintah membangun kembali kami sebagai pedagang kecil di sini bisa untuk minta gotong royong bisa membangunnya. Gotong royong kami siap turun tangan membantu pemerintah. Permintaan kami sebagai pedagang di Losmaco agar secepatnya dibenahi karena disinilah tempat kami berusaha mencari nafkah. Kalau lama-lama kalau tidak ditanggulangi ini, jadi kami mau kemana lagi? Jadi harapan kami sebagai pedagang cepat diselesaikan masalah ini oleh pemerintah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!